Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suhendar Prawira. Saya dari kelas 2D Penjas, NPM saya 192191149. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan penyerapan dalam mata kuliah pembelajaran ilmu gizi, yang mana dalam proses pencernaan dan penyerapan dalam tubuh kita itu ada seperti metabolisme. Nah, metabolisme adalah suatu proses biokimia dan enzimatis atau biotransformasi pada sel dan jaringan hidup atau sistem biologis. Nah, pada garis besarnya metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme, yang mana proses anabolisme merupakan proses pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana seperti proses pembentukan protein dan asam-asam amino. Lalu ada katabolisme yang merupakan proses penguraian atau pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana seperti pemecahan protein menjadi asam amino. Nah, metabolisme didefinisikan sebagai proses transformasi dalam sel-sel atau jaringan hidup. Nah, seluruh proses transformasi kimia dalam sel dan jaringan hidup disebut sebagai biotransformasi. Yang biotransformasi itu terjadinya proses perubahan. Nah, semua bahan makanan sebelum metabolisme dalam sel harus diubah terlebih dahulu dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui proses pencernaan. Nah, pencernaan adalah suatu proses pemecahan molekul-molekul kompleks secara fisik, kimia, dan enzimatis menjadi molekul sederhana, sehingga dapat diserap menjadi lebih baik oleh usus-usus halus. Nah, kemudian proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut, ya. Tidak terjadi pencernaan karbohidrat di lambung. Pencernaan karbohidrat penting terjadi di usus halus dengan bentuk enzim amilase dan pankreas ke enzim maltase, lalu ke laktase dan sukrase dari cairan dinding halus. Kemudian ada pencernaan lemak, yang mana proses pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan tidak terjadi juga di lambung, tetapi pencernaan lemak terjadi di usus halus yang dihasilkan dari kerjasama empedu dan enzim lipase dari pankreas. Lalu ada juga pencernaan protein yang dimulai dari lambung dengan bentuk enzim pepsin. Nah, pencernaan protein lebih lanjut terjadi seperti biasa, yaitu di usus halus dengan bantuan enzim tripsin, lalu chemoptrysin dan di peptidase. Nah, kemudian hasil akhir dari proses pencernaan karbohidrat monokasarida diserap oleh fili-fili usus halus yang dimasukkan ke dalam aliran darah. Lalu hasil akhir dari pencernaan lemak merupakan asam lemak dan gliserol oleh empedu yang diubah menjadi gliserida, dan hasil akhir dari pencernaan protein berupa asam amino yang masuk ke fili-fili masuk ke dalam aliran darah untuk di metabolisme lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.